Kalau dengar pertama sekalinya itu nggak percaya. Soalnya kan nggak mungkin. Udah hampir berencana mau nikah. Tapi kok dia begitu. Oh, jadi udah hampir Sedikit nggak percaya, bahkan nggak percaya sama sekali. Tapi mungkin karena Tuhan itu baik. Iya. 1 bulan setelah itu kami memang pisah. Hai guys, selamat malam. Kembali lagi dengan host magang bersama MH Entertainment. Saya Hari dan rekan saya ada Mita Wahini. Oke, ada Mita Wahini. Malam ini kita curhat biasa tentang seorang Mita. Oke, Mita, gimana nih perasaannya ketika diundang sama MH Entertainment? Deg-degan kah atau Cukup menantang. menantang? Apa sih yang bikin Mita menantang itu apa emangnya? Banyak hal. Banyak hal ya, banyak hal ya. Tapi kami nggak interogasi secara mendalam kok. Ya kita sekedar cerita-cerita aja. Gimana nih kesibukan si orang Mita ini dalam kesehariannya, apa aja nih? Cerita apa aja kayak apa? Misalnya Mita hari ini kerja kah atau apa? Kerja ya? Kerja. Oke, kerja di suatu perusahaan atau kantor? Kerja di dealer Honda. Kesibukan kerja. Selain dari kesibukan apa aja? Kok diam? Mita sibuknya apa aja nih selain dari kerja dalam kesehariannya? Ngurus adik kah? Atau ngurus apa kah? Atau jalan-jalan kah? Pernah jalan-jalan? Nggak pernah di rumah tuh lah. Bohong lah. Kita pernah jalan-jalan. Pasti pernah jalan-jalan dong. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mita bekerja seperti di perusahaan mana itu? Jadi apa? Jadi sales kah? Atau jadi pegawai kantor atau apa? Nantilah untuk yang lain-lainnya. Nggak usah harus eksis juga kali. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Biasa aja. Pekerjaannya jadi apa nih? Di pekerjaan itu di jabatannya apa maksudnya kayak gitu? Iya. Di bagian penjualan atau marketing. Oke, wajar ya. Seorang Mita ini berarti orangnya sebagai marketing ternyata. Iya. Penjualan unit atau elektronik? Sayur, sayur. Di dealer Honda motor. Berarti besok kalau mau pesan motor sama Anda ya? Iya siap, dilayani dengan sepenuh hati. Oke. Promo jangan deh, jangan, masanya kita harus menanya tentang detail. WA aja ya. Oh kalau iya. nanya motor. It's okay. Nggak masalah. Oke, Mita jomblo atau udah punya pacar?
Bangsat kau. Untuk saat ini jomblo. Jomblo. Wow, jomblo Bray. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Oke. Kenapa jomblo? Kebanyak milih tipe kah atau memang kepengen sendiri atau memang belum ada yang tepat untuk sebagai seorang Mita? Belum siap. Maksudnya belum siap pacaran? Iya. Umur sekarang berapa emang? 19. 19 tahun udah pro player loh. Apa nih? Enggak, maksudnya seorang ya kebanyakan ya kan kalau yang namanya cewek umur 19 tahun atau 18 tahun itu pasti udah punya cowok dong, udah pernah ada story dong. Ya kan? Iya. Nah, ya pertama kali pacaran kapan nih? SD kah, SMP kah, atau SMA atau SMK? Mita tamatan apa? SMA. SMA. SMA mana itu? SMA Negeri 4 Sarawangun. Oke. Tamatan tahun? 2020. Baru berarti ya. Oke. Berarti ya selama sekolah itu pasti ada dong. First love ya, iyalah, kisah cinta lah. Yang paling berkesan, yang paling buruk, yang paling berkesan aja dulu deh. Pertama kali pacaran. SD, SMP, SMA. SMA kelas 2. SMA kelas 2, oke. Apa yang membuat Mita pertama kali pacaran? Perasaannya deh, perasaan Mita pertama kali pacaran. Apa? Bego. Kok bego? Kenapa bego? Kok bisa cerita tentang bego? Kenapa? Nah, ini sangat menarik ya. Kenapa? Kok bisa bego? Ayo. Bego lah. Habis minuman kita. Kenapa kok dibilang bego itu kenapa? Nah, cowok itu gimana ya? Saya ngomong-ngomongnya. Kok bisa dibilang bego itu kenapa? Apa cowok itu? Karena terlalu bucin. Oke. Panyayang nyo kay Icha ko ha. Hindi. Kalimpanan mo to mama Icha ko mah. Hindi sayang diyan ha. Hindi mandi. Badan kalau Icha. Las kadang baru ako ha. Bucin. Oke. Karena pertama kali pacaran jadi Ya. terlalu bucin. Pertama kali pacaran kelas 2 SMA berapa lama berhubungan itu? Setahun kah? 2 tahun apa sampai aman? Ayo, masih ingat gak nih? Jangan bilang gak ingat. Ada 2 bulan. Sekitar 2 bulan? Iya. Katanya bucin, kok sampai 2 bulan? Kan bucin doang. Bucin doang. Kenapa kok bisa putus selama bisa jadi 2 bulan pacarannya itu kok bisa putus ya? Kenapa? Apakah dia selingkuh kah? Gak usah percaya lagi sama laki-laki. Ataukah dia pemain kah? Sekarang gak ada yang percaya sama laki-laki. Atau apa? Yang menurut Mita deh. Ceritalah. Bosan? Mitanya yang bosan atau cowoknya yang bosan? Mita. Oke. Oh my god. Kenapa? Kok bisa gitu? Lama-kelamaan jantan itu. Seorang cowok itu Iya. monoton, tidak mau cerita, atau memang sekedar pacarannya pengennya ini ketemuan biasa, atau memang nggak ada yang menarik dari dia? Nggak ada yang menarik. Nggak ada yang menarik dari dia. Tapi kok bisa mau ya ditembak dia? Ay, sampai maafin rapi Oke. Itu pacaran pertama kali di kelas 2 SMA ya. Sudah itu 2 bulan pacaran putus. Permasalahannya karena bosan. Itu aja. Nggak ada yang lain-lain.
Bukan karena selingkuh ya? Enggak. Itu kisah asmara yang pertama. Untuk kisah asmara yang kedua nih, sebagai seorang Mita, siapa cowoknya yang kedua? Anak sekolah kah waktu itu, kelas 3 ya katanya, kelas 3 SMA ya pacarannya. Untuk yang kedua ini, kenapa senyum-senyum nih? Ngomong lah. Siapa orangnya? Mantan kan nggak mungkin satu loh dalam ya yang namanya sekolah di SMA ataupun SMP. Mungkin SMP kita belum pernah pacaran SMP. Berarti SMA, pas SMA kelas 2 aja yang mulai pacaran ya. Anggaplah ya yang namanya mantan buang ke sampah aja. Namanya mantan ya kan. Buang kepada tempat yang selayaknya menjadi mantan. Oke, untuk yang kedua nih. Selain dari dia katanya kelas 3 ini menjalin hubungan asmara baru lagi. Ini seseorangnya ini benar-benar tipe Mita atau memang seseorang cowok yang bikin Mita itu wow gitu. Kayak mana itu kisahnya? Awal mula kisahnya itu. Awalnya tuh cuma kagum. Awalnya cuma kagum. Oke, terus lama-kelamaan suka. Dari mananya dia kok bisa jadi suka gitu? Media sosialnya. Awal pertemuan dulu deh. Di mana? Tempatnya. Nggak payah harus tempat. Nggak awal mulai dia bikin kisah lah sama Mita. Misal dia ngechat dulu kah atau stalking media sosial kah? Lihat profile kah atau apa, atau dari biro jodoh kah, atau misalnya dari mana dia bisa kenal Mita? Dari sosial media. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa wajahnya beda. Ya, bukan dari teman, bukan ya? Oke, terus selanjutnya? Lanjut, berujung chat. Oke. Lalu ketemu. Itu ngomong ya keinginannya dia lah ya. Awal mulanya dia nembak Mita, terus Mita langsung terima atau pikir-pikir dulu? Biasanya kan kalau cewek-cewek itu kan ngomong pikir-pikir dulu ya. Ya udah deh Pak, kata saya pikir-pikir dulu. Ya kan? Ada kan yang seperti itu. Nah, gimana? Ketika dia nembak Mita, langsung Mita terima langsung atau pikir-pikir dulu? Pikir dulu lah. ngomong langsung sama cowok itu mau pikir-pikir dulu. Ya. Cowok itu satu sekolah sama Mita atau sudah tamat atau bekerja atau dewasa? Sudah. Dewasa. Tamat. Sudah tamat. Berarti udah kerja. Enggak, waktu itu dia masih pengangguran, belum ada kerjaan. Terus gimana? Langsung menjalani? Langsung pacaran? Iya. Bahagia nggak? Pasti bahagia kayaknya. Iya. Terus kok bisa Mita terima dia gitu? Apakah kelebihan dari dia? Menarik. Kok bisa jadi kagum juga awalnya gitu? Apakah dia seseorang yang cool kayak kulkas, atau dia seorang humoris, atau dia orang romantis misalnya? Kok bisa aku tuh kagum banget deh sama dia, kayaknya cocok nih untuk jadi pendampingan waktu itu dong? Apa nih, coba cerita. Kagum karena waktu itu dia anak pondok. Oh, dia anak pesantren. Pada waktu itu dia anak pondok pesantren. Setelah dia tamat jadi pengangguran, barulah jadi pacarnya Mita.
Oh, berarti itu historinya yang dia. Iya, betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Betul betul betul. Baru betul. Oh, itu awal mulanya. Kenapa bisa jadi kagum ya? Yeah. Terus berapa lama nih kisah asmara sama si dia itu? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Berarti sampai Mita tamat dong. Sampai Mita tamat dari sekolah ya. 3 tahun, wow, lumayan lama itu. Jadi selama menjalani sama dia, apa aja yang pernah Mita lakukan buat dia gitu? Jangan pacaran. Ini. Apa aja lah. Maksud aku ya keluarga tahu kah atau dia dari keluarga yang beradakah misalnya, atau dia itu sering apa yang membuat Mita sangat berkesan kah atau gimana ya? Menurut Mita gimana sih seseorang cowok Mita itu gitu loh waktu itu gitu, selain dari sangat berkesan itu yang bikin Mita Dia pekerja keras. bekerja keras. Nah itu masalah gue seperti itu, bekerja keras. Iya. Udah tuh dalam menjalani hubungan dia pernah ada misalnya seseorang yang membuat Mita cemburu atau apa? Nggak ada. Dia tipe orangnya seperti apa? Setia atau pemain? Pemain itu maksud aku ya banyak kegiatan lah gitu, dalam hal yang positif, yang negatif ya. Nanti dibilang fuckboy lagi kayak si ada teman saya yang fuckboy bujang lope itu. Sudah jadi fuckboy kok dia. Luar biasa teman kita ini. Masalahnya bukan seperti itu. Jadi dia itu orangnya maksudnya aku gimana ya ngomongnya, Apa? selama dia menjalani hubungan sama Mita pernah yang aneh-aneh nggak misalnya gitu? Atau selingkuh kah atau apakah? Nggak ada. Wah, ada malaikat lewat nih kayaknya. Kayaknya dia diam nih. Begitu sulit. Begitu sulit lupakan Raihan, apalagi Raihan baik. Aduh, gimana mau cerita? Dia aja ngomongnya begitu sulit. Jadi gimana? Mitanya katanya udah pacaran selama 3 tahun nih. Selama 3 tahun itu apa aja yang bikin Mita berkesan? Apa aja yang cowok itu lakukan buat Mita gitu lah, sebagai seorang ratu kah? Atau menjalani ya, standar-standar aja itu. Ya ceritalah. Kenapa? Selama 3 tahun kok bisa putus? Kenapa? Gara-gara apa bisa putus sama dia? Kenapa dia? Tiga tahun menjalani hubungan bukan berarti apa ya? Bukan berarti sebentar loh. Lama ya 3 tahun itu. Jadi kok bisa? Kenapa? Apa penyebab masalah? Penyebab masalah kok bisa jadi putus? Harus ke penyebab. Terus apa? Kenapa? Kalau nggak harus ke penyebab, kenapa kok bisa putus? Iya kan? Apa dia tinggal nikah kah? Atau dianya selingkuh kah? Atau memang udah nggak ada kecocokan sama satu sama lain? Atau karena memang disebutkan yang pertama tadi bosan, ya kan? Banyak penyebabnya.
Gimana? Karena tidak saling percaya. Oh, tidak ada saling percaya. Oke. Selama 3 tahun menjalin hubungan tapi tidak ada saling percaya. Kok bisa sampai selama itu ya? Minum aja dulu deh. Teh. Aneh. Tidak masuk. Selama 3 tahun berhubungan tapi nggak ada saling percaya nih guys. Gimana menurut Anda guys? Anjay kan? Anjay banget loh. Kurang ajar. Bangsat. Aduh. Jadi history cuma sebatas itu. Nggak ada yang berkesan misalnya selama 3 tahun pacaran menjalin hubungan itu nggak ada yang berkesan bagi Mita. Kan otomatis 3 tahun pacaran itu nggak mungkin nggak ada bucin loh. Ya. Nggak mungkin lempeng aja. Pasti ada yang berkesan. Pasti ya. Terutama karena aku sudah dikenalin ke keluarganya. Itu salah satunya yang berkesan ya. Oke lah ya kan. Yang namanya pacaran pasti ya, apalagi kalau lama pacaran itu pasti bahkan sudah merencanakan pernikahan. Oke, itu menjalani sudah 1,5 tahun atau 2 tahun planning itu? Tahun kedua. Tahun kedua berarti pacaran yang kedua tahunnya ya. Oke, planning sudah mau kepengen pernikahan. Otomatis si Mita udah tamat waktu itu ya. Berarti kepikirannya kepengen ke pernikahan jenjang yang serius tentunya kan. Iya. Oke. Sudah tuh lama-kelamaan ada apa lagi? Di tahun ketiga Kayaknya itu panas aku kayaknya. bercerita kan. Ya, terus Ketemu sama kakaknya perempuan. oh dia ada kakak? Iya. Dia di satu keluarga itu berapa saudara? 7. 7 saudara? Iya. Dia anak berapa? Anak bontot. Paling kecil? Iya. Kakaknya 7 bersaudara, oke. Terus apa yang dibilang kakaknya sama dia? Mita tahu omongannya kakaknya itu. Apa yang dia omongin tentang itu, atau mungkin Mitanya kurang baik atau apa? Ngomong apa seorang kakaknya dia itu? Ngomporin atau gimana? Biar jadi kompor Ini sama bulan. kakak perempuannya bilang Ngomongnya seperti apa? kalau adiknya itu pernah dekat dengan orang yang satu desa sama dia. Oke, guys, masih kembali di ML. Jadi gimana nih tentang kelanjutan hubungan asmara kamu nih dengan yang kedua ini? Tentunya kan keluarga kan pasti sudah tahu kan, katanya namanya hubungan 3 tahun itu udah tahu semua lah. Keluarga kamu udah tahu, keluarga dia pun juga udah tahu. Iya. Ada nggak nih yang memperingatkan tentang dia gitu? Atau keburukan dia nih? Ngomongin. Itu sempat kemarin ada kawan yang bercerita ngasih tahu kan. Itu kalau cowok aku itu kalau memang dia mau serius pasti bulan depan dia akan menikah. Menikahi seorang cewek ya, gitu. Menikahi seorang Mita gitu. Tapi dia kasih saran jangan. Kenapa? Soalnya dia itu ada simpanan lain. Ada cewek lain. Ada main dengan cewek lain gitu ya. Iya. Kok kawannya ngomong seperti itu? Dia tahu dari mana? Dia memang melihat dengan mata kepala dia sendiri atau memang persepsinya dia gitu? Biar dirimu hati-hati atau gimana? Iya, kayak gitulah ya. Biar hati-hati kayak gitu. Berarti itu sebuah nasihat dari teman ya. Wajar Saran sih. dia nggak usah dilanjutkan. Itu waktu tahunya kejadiannya itu pas-pasan ketemu langsung atau memang ada hal yang lain, misalnya dia ini beralasan misalnya alasan yang nggak masuk akal atau misalnya
Misalnya minta izin kayak gitu, nah aku izin dulu ya pergi ke sana, tahu-tahu dia ketemu sama cewek itu. Kecurigaan bisa tahu itu di mana waktu itu? Kalau curiganya itu ya mungkin pertama dari chatan. Oh, dari chatan. Udah ada sedikit berbeda ya? Iya, dia slow respon, Slow bahkan respon, sampai 2 hari sampai 3 hari baru dia balas. Waktu itu ya. Wah. Iya. Oke, di situ. Dan tuh apa lagi selain dari chatan? Itu kalau ketemu, Uh-uh. diam aja, nggak pernah bicara apapun. Nggak pernah, biasanya nanya-nanya Iya. gitu kan, biasanya manja-manja gitu kan. Manja-manja gitu. Jadi memang drastis ya, perubahan itu drastis. Iya. Dari situ mulai curiga. Oke. Sudah tuh pas di akhir bulan langsung dia memutuskan hubungan itu atau Mitanya yang memutuskan hubungan? Dia yang memutus secara sepihak. Secara pihak? Secara sepihak? Kenapa kok bisa kayak gitu? Kayak mana? Kok bisa dia kayak gitu dia ngomongnya? Secara sepihak itu bagaimana? Apa Mita bikin kesalahan dulu kah? Atau memang dia nggak mau tahu? Dia nggak mau tahu sih. Nggak mau tahu. Dia nggak mau menerima penjelasan apapun. Jadi tahu-tahu dia minta putus aja. Sadis sekali. Oke, kalau misalnya nih, si dia nih nonton, ya pasti nonton lah, mungkin kan kita bakalan kasih tahu jika lah kan sama dia. Apa yang pengen kita katakan sama dia? Mungkin untuk yang pertama itu terima kasih. Oke. Kedua, Nggak apa-apa, ngomong aja. Terima kasih. Yang pertama, terima kasih dalam segala hal ya. iya. Telah bikin Mita menjadi seseorang yang mewarna itu. Pernah merasakan rasa kasih sayang, ya kan? Sebuah ya. Yang Walaupun bang, kenapa dia? Oh ya itu tadi ya, karena dia memutuskan secara pihak itu. Oke, kedua, sudah terima kasih. Kedua apa? Semoga bahagia dengan yang pilihannya dia. Dia udah menikah belum nih? Untuk saat ini. justru itu setelah kami putus, nggak lama itu 3 minggu, dengar cerita dia tunangan, lamaran. Sama selingkuhannya itu. Iya. Sama yang dikata kawannya itu. Untung aku nggak kenal yang ceweknya. Untung, oke. Untunglah seorang Mita nggak kenal sama seorang selingkuhannya dia ini ya. Dikasih undangan nggak waktu dia menikah? Tidak. Enggak ya. Berarti mau benar-benar ditinggal tanpa alasan. Tahu-tahu diputuskan secara sepihak dan dia menikah sama selingkuhannya itu. Benar-benar keterlaluan kan ya. Oke, terima kasih. Mungkin sebatas itu aja lah ya. Yang namanya mantan ya sudah lah gitu ya. Ya kedepannya ini ya semoga ya kita doakan ya bersama-sama ya, semoga Mita mendapatkan orang yang lebih terbaik lagi dari dia, yang lebih baik atau lebih bagus lagi dari dia. Kan banyak nih cowok-cowok yang lebih ya nggak sebangsat dia lah dia kayak gitu. Dan terima kasih Mita udah memenuhi panggilan kami. Lah formalitas kan ya, memenuhi panggilan, maksudnya sudah mau cerita lah tentang kehidupan Mita di MH Entertainment. Mita punya akun sosial? Punya. Instagram? Namanya? Mita Wahyuni. @_ nggak? Langsung aja, @Mita Wahyuni. Oke teman-teman, silakan lihat di link deskripsi dari bawah kita. Jangan lupa juga follow Instagram beliau, Mita Wahyuni. Kemudian yang lain ada TikTok atau Facebook? Sama Mita Wahyuni semua ya. Oke. Kesimpulannya sih sedikit ya untuk buat Mita. Ya kita berjalan dengan apa adanya aja lah, gitu. Yang namanya hubungan asmara pasti ada kayak gitu. Gua pun juga ya. Yang namanya asmara pasti ada putus nyambung ya.
Pernah juga saya ditinggal nikah juga pernah. Siapa sih nggak ada gitu, seperti itu. Ya itu cukup jadi pelajarannya Mita, ya kan? Iya, jangan terlalu percaya sama cowok. Nggak usah percaya lagi sama laki-laki. Itu bagi seorang Mita. Tapi sebenarnya gini, bukan harus jangan terlalu percaya, harus ekstra hati-hati aja, ya kan? Harus ekstra hati-hati. Jadi kita bisa tahu, oh ini cowok benar-benar serius, ini cowok sekedar main-main. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di next video yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga share juga.